Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami akan membahas satu hal yang sangat menarik lagi, di mana kami akan membahas tentang karakter yang sangat berbahaya dalam anime One Piece. Hal itu dilihat dari kekuatan si karakter maupun pengaruhnya. Nah, siapakah orang yang kita bicarakan hari ini? Simak saja video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan karakter paling berbahaya di anime One Piece versi Efek Anime. Berbicara soal karakter berbahaya di anime One Piece, pasti kalian sudah tahu siapakah orang-orang tersebut. Karakter pertama yang diperkenalkan sangat berbahaya di anime One Piece adalah Goldie Roger. Dikarenakan berkat dirinya lah era bajak laut yang mulai menurun malah menjadi era baru dari bajak laut muda akibat wejangannya sebelum mati. Nah, karena kematiannya itu pula, Roger sudah tidak menjadi nama yang berbahaya bagi pemerintahan. Namun yang menjadi masalah besar bagi pemerintahan adalah sosok orang baru yang bernama Monkey D. Dragon. Sejak dari dulu hingga sekarang masih belum diketahui alasan dari Dragon ingin menjungkir balikan dunia dan kenapa ia melakukan itu. Sampai sekarang juga belum diketahui kenapa masalah itu pertama kali muncul. Yang pasti dari kesimpulan cerita saat ini, Dragon adalah salah satu orang yang berbahaya bagi dunia. Dikarenakan dia telah membentuk sebuah kelompok besar yang bernama Revolusi yang bertujuan untuk menghancurkan sistem pemerintahan dunia. Hingga akhirnya setelah sekian lama, akhirnya Dragon dan anak buahnya mulai bergerak memulai rencananya. Seperti yang diketahui, dengan bergeraknya pasukan revolusi sudah menandai bahwa akan ada pertarungan besar yang terjadi. Namun sayang sekali rencana tersebut gagal total dikarenakan Sabo telah tertangkap di Merijoa. Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena saat itu Sabo melawan dua admiral sekaligus yang berakhir dengan kekalahan. Tentu saja, Dragon mendapat informasi tersebut juga langsung bertindak untuk menyelamatkan anak buahnya. Jika tidak, maka kemungkinan besar mereka akan dieksekusi. Nah, dikala keadaan tersebut, Gorosei yang sudah mendapatkan ancaman di sini juga mendapat kabar kalau kelompok topi jerami sedang bertarung dengan dua penguasa lautan di pulau terisolasi Wano Kuni. Awalnya mereka mendengar berita itu biasa-biasa saja, lantaran mereka tidak mempunyai urusan dengan bajak laut. Akan tetapi suatu ketika dalam chapter 1037, dilihatkan salah satu Gorosei mulai ketar-ketir mendengar berita dari bawahannya di perairan Wano, di mana dia mengatakan kalau ada legenda yang tiba-tiba saja di perairan Wano Kuni. Yang mana dikatakan pada pembicaraan tersebut, Gorosei berkata dulunya ada satu buah iblis yang telah dihapuskan dari catatan dunia dengan tujuan agar tidak ada yang mengetahui kekuatan istimewa dari buah tersebut. Namun karena legenda tersebut telah kembali, mereka pun harus menghilangkan bagian dari sejarah itu, atau bisa dikatakan menutupi nama buah tersebut dengan nama lain. Nah, dari sini sebenarnya apakah yang dikatakan oleh Gorosei tersebut, dan siapakah buah yang dimaksud oleh Gorosei itu, yang pasti saat ini masih menjadi misteri yang belum terungkap. Dari banyaknya informasi yang kami temukan, banyak sekali yang berpendapat kalau buah iblis yang dikatakannya itu adalah buah iblis milik Luffy maupun Law. Tetapi ketika Law menggunakan kekuatan awakening tersebut dan berhasil mengalahkan Big Mom, opini buah iblis Law dikatakan sebagai legenda adalah kesalahan. Karena sudah terlihat jelas kalau kemampuan tersebut benar-benar murni kekuatan dari kejeniusan Law yang digunakan dalam mengotak-ngatik buah iblisnya tersebut. Selain itu, jika buah legenda itu milik Law, maka yang ditargetkan oleh Gorosei atau pemerintahan dunia sudah pasti dirinya. Namun nyatanya hal itu tidak dilakukan dikarenakan yang diincar oleh pemerintahan di sini adalah Robin. Kemudian pada chapter 1041 terjadi perubahan yang besar dari incaran pemerintahan dunia, yang mana mereka meminta bos CP0 yang ada di sana untuk membunuh Luffy sekarang juga. Jelas saja bos CP0 menolak perintah tersebut dengan berkata jika dia mengganggu pertarungan sang Yonko terkuat sama saja seperti bunuh diri. Nah, dari perkataan itu bisa diketahui meski dia adalah seorang bos dari CP0, sang agen intelijen terkuat dari pemerintah tetap saja takut dengan seorang Yonko. Padahal dia belum pernah sama sekali berhadapan langsung dengan Kaido. Jelas saja mendengar hal tersebut, orang misterius itu tetap memintanya untuk menghentikan pertarungan itu apapun yang terjadi. Jika tidak, akan ada bahaya besar nantinya yang mengguncang dunia.
Dari perkataan ini sudah menyimpulkan kalau keberadaan dari Luffy saat ini sudah menjadi ancaman besar bagi dunia. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Gorosei meminta CP0 untuk membunuh Luffy terlebih dahulu ketimbang Nico Robin. Padahal sudah jelas bahwa Robin adalah orang yang paling berbahaya dari siapapun di bumi ini untuk sekarang. Lantaran hanya dialah seorang yang bisa membaca poneglyph. Lantas berbahaya apakah Luffy untuk saat ini? Berikut penjelasannya. Sedari awal kemunculan Luffy pada bajak laut saja sudah terlalu mencolok untuk anak 17 tahun yang baru berlayar sendirian. Bahkan dalam kurun beberapa bulan saja sudah mendapatkan beberapa kru yang bisa menunjang nama bajak lautnya. Yang kemudian pula mempunyai bounty pertama sebesar 30 juta berry. Nah, pada debut pertamanya pada Grand Line, nama bajak laut topi jerami dalam beberapa hari pada Grand Line sudah mengguncang dunia. Dikarenakan Luffy bisa mengalahkan seorang Shichibukai sendirian. Walaupun sudah diketahui kemenangan di Alabasta tersebut ditutupi oleh pemerintahan agar namanya tidak tercemar. Jadinya yang diketahui dunia luar tidak nyata seperti yang dikira. Sampai suatu ketika nama Luffy mencuat dengan sangat cepat setelah berhasil mempermalukan 3 teritori besar milik pemerintah dunia. Yang pertama ialah Enies Lobby, di mana pada saat itu Luffy dan kelompoknya bertarung besar-besaran dengan para angkatan laut beserta CP0 untuk bisa membebaskan Robin dari penjara dunia. Nah, Luffy kemudian mempermalukan lagi pemerintah dunia dengan berhasil lolos dan membuat kerusuhan di penjara Impel Down. Diketahui jika seseorang penjahat atau bajak laut yang sudah masuk jeruji besi pada penjara itu, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak akan bisa keluar dari situ sampai kapanpun. Sebab dari itu, jika Luffy berhasil lolos dari penjara tersebut, maka pemerintah dunia sama saja kehilangan harga dirinya. Lantaran mereka tidak bisa mengatasi masalah kecil tersebut apalagi hanya seorang diri. Setelah itu Luffy membuat semua terkejut lagi dengan membawa para pasukan terkuat dari Impel Down ke perang besar Marineford seperti Jinbei, Krokoboy, Ivankov, dan masih banyak lainnya. Dengan bantuan semacam itu, akhirnya Luffy yang dibantu dengan anak buah Shirohige berhasil melepaskan borgol batu laut dari es. Menariknya dari perang ini pula, Shirohige yang notabene-nya bajak laut terkuat setelah Roger, mengakui kalau Luffy bisa mewujudkan tujuannya suatu saat nanti. Sehingga dengan rela dia meminta semua anak buahnya untuk mendukungnya apapun yang terjadi jika dirinya mati. Benar sekali, walaupun setelah perang itu Luffy kehilangan tekadnya, tak lama kemudian dia bisa bangkit dan berlatih 2 tahun agar menjadi sangat kuat dengan tujuan untuk menjadi raja bajak laut selanjutnya. 2 tahun pun berselang, di mana pada kemunculannya tersebut langsung membuat semua bajak laut sangat terkejut bukan main. Dikarenakan mereka berhasil menghancurkan pabrik Smile di Penghazard bersama dengan Law mantan Shichibukai. Dengan beraliansinya Law, di sini perjalanan yang dituju Luffy semakin dekat. Karena yang diincar adalah sang Yonko Kaido, di mana jika mengalahkannya, maka akan maju 1 langkah lagi menjadi raja bajak laut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar kabar yang sangat mencengangkan. Bagaimana tidak, nama dari Luffy sudah disebut sebagai Kaisar Lautan kelima setelah berhasil mengobrak-abrik kediaman dari Big Mom. Dengan adanya berita seheboh tersebut membuat pemerintah semakin gemetar. Bagaimana bisa setelah 2 tahun namanya langsung disebut sebagai Kaisar Lautan? Akan hal itu pula, Akainu yang sudah muak memerintah beberapa anak buahnya untuk menginvasi topi jerami nantinya setelah keluar dari Wano Kuni. Nah, dengan penjelasan yang panjang dan lebar tersebut, sedikit demi sedikit Luffy benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Dan untuk bisa mewujudkannya, mau tidak mau Luffy diharuskan bisa mengalahkan Kaido di perang Wano ini. Jika dirinya berhasil, maka kemungkinan besar dia akan dianggap sebagai Yonko baru, atau orang yang sangat berbahaya di dunia. Dikarenakan bajak lautnya berhasil mengalahkan bajak laut buas Kaido, yang notabene-nya adalah seorang Yonko. Selain dari itu, dalam perang tersebut terungkap bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah milik pemerintahan. Namun karena Shanks mencuri buah iblis tersebut pun malah tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Jadi artinya sejak awal saja, Luffy sudah menjadi ancaman dunia setelah memakan buah tersebut. Bisa jadi buah itu adalah buah legenda yang dimaksud oleh Gorosei, lantaran buah tersebut awalnya dibawa oleh pemerintahan. Lalu pantaskah Luffy menyandang pria paling berbahaya seperti ayahnya itu? Yaps, tepat sekali, jawabannya sangatlah benar. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan setelah perang ini berakhir, bisa dikatakan Luffy memiliki pengaruh yang besar bagi dunia perbajak lautan. Selain itu, dia juga memiliki Robin di sisinya.
Yang mana artinya juga untuk mendapatkan Robin, para bajak laut maupun angkatan laut harus melawan Luffy dan anggotanya terlebih dahulu. Dengan adanya Robin dan 3 poneglyph yang mereka temukan, maka tidak menutup kemungkinan pula akan semakin dekat dengan satu rod poneglyph yang terakhir yang belum diketahui hingga saat ini. Di sini kami beropini bahwa yang membawa rod poneglyph terakhir adalah bajak laut Akagami, lantaran Shanks pernah berkunjung ke sana pada masa kecilnya. Entah benar atau tidaknya hal ini, lantaran hanya bukti ini yang tersisa untuk menjelaskan letak rod poneglyph yang terakhir. Karena 4 dari 2 poneglyph berada pada kediaman dari Yonko, Kaido, dan Big Mom. Jadi sudah jelas kalau batu terakhir itu berada pada bajak laut Shanks. Kesimpulannya sudah benar-benar menjelaskan bahwa sebentar lagi, Luffy akan menjadi sosok yang paling berbahaya sama seperti Dragon. Mengingat Luffy sudah mempunyai banyak negara yang mendukungnya, serta aliansi besar yang akan menunjang namanya tersebut. Dengan demikian pula, sebentar lagi bajak laut topi jerami akan menempati posisi sebagai kaisar lautan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.